Bocor! Viral video PJ Gubernur Jateng jemput Prabowo pakai baju TKN, ASN nggak netral, Mendagri diam saja. Buntut Pak Lurah ngumpulin seluruh PJ kepala daerah ke istana kemarin ya. Presiden Jokowi meminta kepada para PJ kepala daerah untuk memberi dukungan kepada tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Daerah dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, Presiden juga meminta PJ kepala daerah untuk tidak memihak kepada calon tertentu. Berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Mungkin kalau Prabowo kemarin dipasangkan dengan Erick Thohir, bisa jadi dia akan menang satu putaran. Karena sebagai pasangan, Erick Thohir itu nggak punya banyak masalah. Bahkan diperkirakan akan menambah suara Prabowo yang sudah kuat karena orang sudah kenal Prabowo akibat dia ikut Pilpres sampai 4 kali. Tapi situasi berbeda ketika Gibran, anaknya Jokowi yang dipasangkan dengan Prabowo dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang menjadi perbincangan karena sebelumnya ia mewanti-wanti PJ Gubernur agar netral di Pilpres 2024. Namun ternyata fakta di lapangan tidak demikian karena sedang viral sebuah unggahan foto yang memperlihatkan seorang PJ Gubernur ikut kampanye dan pakai seragam kampanye paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal ini pun langsung menjadi pertanyaan besar. Apakah pejabat sementara ini takut dicopot Pak Lurah? Apakah ketakutan ini juga terjadi pada Kemendagri? Maka dari itu jangan sampai rakyat dibodohi dengan alasan penyamaran. Padahal Jokowi sudah memanggil ratusan pejabat kepala daerah ke istana kepresidenan. Dari informasi yang dihimpun setidaknya ada 23 PJ Gubernur, 133 PJ Bupati, dan 37 PJ Wali Kota. Apakah ini memang ada kaitannya dengan adanya intervensi dari Presiden agar PJ Gubernur melakukan dukungan kepada paslon nomor urut 2? Lihat foto-foto dan video yang beredar bahwa adanya PJ Gubernur yang ikut kampanye, adanya intervensi tersebut memang benar adanya. Diduga, PJ Gubernur itu adalah PJ Gubernur Jateng, Nana Sujana, yang menyambut Prabowo bersama dengan tim kampanye Prabowo Gibran. Salah satu akun yang memperlihatkan foto tersebut adalah akun X Opposite 6888. Kemudian, cuitan itu pun disertai gambar Nana yang mengenakan kacamata hitam sedang berdiri. Dan di foreground paling depan ada Prabowo yang mengenakan topi memunggungi kamera. Di atas foto Nana juga ada tanda panah hijau. Inilah mengapa kenetralan Tito Karnavian dipertanyakan, karena apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan klaimnya yang akan menindak pejabat sementara yang tidak netral. Dan dari kisah ini kita semua jadi yakin seluruh penjabat daerah memang dikondisikan untuk membantu pemenangan 02. Dulu sebelum mengenal politik lebih dalam, saya sempat bertanya-tanya, mengapa sih PJ Gubernur dan ASN harus bersikap netral dalam proses pemilu? Padahal mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memilih saat pemilu. Nah, setelah coba-coba berselancar ke lautan informasi, saya lekas mengerti alasan dibalik mereka harus netral dalam pelaksanaan pemilu. Dan ya, semua tidak lepas dari tugas mereka sebagai aparatur sipil negara yang mana berkewajiban memberikan pelayanan secara adil dan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan masyarakat. Sikap netral untuk menyimpan rapat-rapat prinsip politik dalam diri sendiri guna mewujudkan sikon kondusif baik itu di lingkungan kerja, sekaligus tidak membuyarkan konsennya saat akan meningkatkan fokus terhadap penyelenggaraan tugas. Netralitas ini telah tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa mereka harus menjamin dan menjaga kenetralitasannya pada kontestasi politik. Kenetralitasan itulah yang penting untuk ditunaikan agar tercipta penyelenggara pemilu yang damai atau sering disebut sebagai pemilu riang gembira. Akan tetapi, faktanya jargon pemilu riang gembira tidak berlaku untuk pemilu 2024 sebab banyak ditemukan kejanggalan berlangsung dalam proses perjalanan panjang itu. Ya, salah satunya PJ Gubernur yang tidak netral yang memilih mendukung kubu Prabowo Gibran dengan penyamaran-penyamarannya. Gubernur Jateng, PJ Gubernur Jateng, Nana, menjelaskan dengan santai kalau wajar seorang menteri disambut pejabat daerah. Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan juga sudah selayaknya disambut kepala daerah. Halah, ngeles saja loh. Tapi apakah rakyat semudah itu percaya dengan alasannya? Enggak dong. Kalaupun ia hanya menyambut kenapa harus pakai baju biru ala-ala TKN Prabowo Gibran.
Padahal sudah jelas dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai netralitas perangkat desa terhadap pemilu. Mereka harus netral. Bagaimana menurut Anda? Mayor Teddy itu Pak Bagja. Ini kemarin dari Bu Loli bilang katanya ada. Betul. Nah itu. Dan akan kita sampaikan ke Panglima TNI. Ya, kita kaji dulu sekarang, kita sampaikan ke Panglima TNI untuk tindak lanjut terhadap jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap netralitas TNI. Karena itu kan berkaitan dengan netralitas TNI. Sudah kami kaji dan sedang kami kaji. Pakar Pertahanan Koni Bakri pertanyakan kenetralan TNI. Terciduk Mayor Teddy, TNI aktif ikut dalam barisan TKN Prabowo Gibran? Jangan-jangan atas suruhan Pak Lurah ya? Kalau soal netralitas ASN TNI Polri itu kan udah nggak bisa diragukan lagi. Itu sudah termaktub baik di Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang Kepolisian ataupun Undang-Undang Tentara Nasional ya. Nah dalam konteks ini nanti kita akan sampaikan karena kajian sedang kami lakukan. Jadi sabar, nanti kita sampaikan. Jadi bisa kena itu sanksi ya Mas Teddy? Potensi dugaan pelanggaran tentu kami harus menyatakan berpotensi terjadi dugaan pelanggaran, tapi hasilnya. Kawis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa kita TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sosok diduga Mayor Teddy Indrawijaya menonton debat perdana Capres di KPU RI pada Selasa 12.12 malam menjadi sorotan di media sosial X. Teddy adalah ajudan pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam foto yang beredar, Teddy tampak mengenakan kemeja biru yang merupakan seragam kampanye Prabowo Gibran. Ia terlihat berdiri di belakang Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Seperti dilansir akun X Umar Syadar mengomentari momen Teddy hadir dalam debat perdana Capres itu. Akun tersebut mempertanyakan status Teddy yang masih berstatus prajurit TNI aktif. Lihat hal ini, belum ada penjelasan resmi dari tim Prabowo terkait foto yang beredar. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pengamat pertahanan dan intelijen Indonesia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr. Koni Rahakundini Bakri. Dalam akun Instagram pribadinya, Koni Bakri menyebut harus ada beberapa hal yang harus dipertanyakan melihat kejadian tersebut. Pertama, apakah ini akibat RI 1 tidak mewajibkan lepasnya jabatan dari Capres-Cawapres sehingga peran anggota aparat rancu? Apakah sedang menjadi ajudan jabatan atau pengamanan Capres-Cawapres? Kedua, apakah ini akibat ketidakmaksimalan Bawaslu untuk mengatur pakaian bagi para ajudan TNI Polri yang harus netral, tidak mencerminkan warna pasukan tim ses, misalnya wajib menggunakan batik. Dan yang ketiga, menegaskan bahwa anggota TNI Polri dengan tegas diatur larangannya menjadi pelaksana dan tim kampanye, dan juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dan pilpres. Karena salah satu tugas Bawaslu menyampaikan laporannya terhadap RI 1, maka di sini rakyat pun harus meyakini RI 1 akan dan sanggup untuk tetap netral. Terlebih ya, sebelum bertugas sebagai ajudan dari Menhan Prabowo, Mayor Teddy ini sempat bertugas menjadi ajudan dari Presiden Jokowi periode 2014-2019. Maka dari itu, RI 1 harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia benar-benar netral dan tidak melakukan intervensi-intervensi yang menguntungkan salah satu kubu, yang mana di salah satu kubu ada putranya yang sedang duduk menjadi cawapres. Dan ketika ditanya ia menjatuhkan dukungannya kepada capres dan cawapres yang mana, Koni dalam kolom komentarnya mengakui bahwa ia akan mendukung siapapun yang terbaik bagi NKRI dan tidak mengacak-ngacak apa yang sudah dikorbankan dengan berdarah-darah pada tahun 98. Menurut Koni, masa iya mau mengulangi babak kepedihan yang sama? Mau kapan Indonesia bergerak maju menyusul Cina, Rusia, atau Amerika? Masa mau bergerak terus di lubang kebodohan yang sama?
Melihat pernyataan Koni tentu kita bisa melihat kualitas Bawaslu yang mandek, yang tak bisa bergerak dan menegur kubu yang melakukan pelanggaran etik karena ada di sisi penguasa. Bukan cuma itu saja, ketidaktegasan penguasa dalam menentukan aturan menjadikan momen itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dari kubu yang lain untuk meraih keuntungan. Ini tentu menjadi bekal bagi masyarakat untuk melihat secara teliti calon pemimpin kita nantinya. Jangan pilih pemimpin yang memiliki latar belakang yang buruk. Bung Karno pernah menyampaikan sebuah pidato yang begitu terkenal dengan sebutan jas merah yang merupakan akronim dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam pidatonya tersebut, Presiden pertama Republik Indonesia itu berpesan agar bangsa Indonesia tidak sekali-kali meninggalkan sejarah perjuangan bangsa. Dan sudah menjadi rahasia umum betapa kelamnya rekam jejak mantan menantu Soeharto yang kini maju menjadi capres itu. Dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira bersama tim Mawar bentukannya, ia dinyatakan terlibat dalam penghilangan paksa alias penculikan aktivis pro-demokrasi atau reformasi tahun 97-98. Akibatnya, Prabowo diberhentikan sebagai perwira TNI. Jas merah itu mustahil bisa diubah, sekalipun didukung paman Sam dari tanah Amerika misalnya. Dan jas merah Prabowo sekali kelam akan selamanya tetap kelam, walaupun dipoles sebagai seorang penari yang gemoy. Jadi, bagaimana menurut Anda?